Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ananda sebagai peneliti 1 dan saya Rabi Aditya Putra sebagai peneliti 2. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Asal Usul Sri Tanjung dan Cara Terbentuknya Desa Sri Tanjung yang akan diikutsertakan dalam lomba penelitian belia di bidang sejarah. Sri Tanjung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini juga lebih dikenal dengan nama Sri Tanjung dan berjarak 60 km dari ibu kota provinsi Palembang. Seperti desa-desa lainnya, Sri Tanjung terpisah dari desa sekitarnya oleh sungai kecil atau hutan. Di sebelah timur terletak sungai kecil yang memisahkan desa ini dengan Sri Tanjung, di mana sungai ini merupakan anak cabang dari sungai besar Sungai Ogan yang masuk ke pedalaman Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami memutuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana kronologi penamaan desa Sri Tanjung? 2. Biografi Usang Baginda Sari. Metodologi penelitian. Tulisan makalah penelitian ini dilaksanakan di desa Sri Tanjung, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis historis dengan langkah-langkah. 1. Mencari dan menentukan sumber data. 2. Menyusun berbagai sumber data yang telah disaring dalam sebuah sumber utama. Data dan pembahasan biografi tentang Usang Baginda Sari, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah dari Cirebon, yang juga merupakan kakek dari Sultan Hasanuddin Sayyid Umar Baginda Sari, adalah ulama dari penyebar agama Islam pertama di wilayah Tanjung Atap, Sumatera Selatan, yang masuk sekitar tahun 1575 sampai 1600 Masehi. Beliau juga adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati yang kemudian menyiarkan Islam di daerah Ogan Komering Ilir dan akhirnya wafat di sana. Kemudian keberadaan makamnya di sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Sayyid Umar Baginda Sari di seberang dusun Tanjung Atap, yang menjadi bukti warisan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Makam Sayyid Umar Baginda Sari berada di sebuah pulau di seberang dusun Tanjung Atap, dan pulau tersebut terkenal dengan sebutan Pulau Sayyid Umar Baginda Sari. Pembagi tugas dakwah. Untuk mempercepat penyebaran Islam, Sayyid Umar Baginda Sari membagi tugas kepada para pengikutnya. Contohnya, Sayyid Makdum bertugas menyebarkan Islam di daerah Tanjung Batu, sementara Kaharudin Usang lebih di daerah Ketiau. Kronologi penamaan desa Sri Tanjung. 1. Kemunculan pohon Sri dan Tanjung. Konon di lokasi yang kini menjadi desa terdapat sebuah pohon besar yang oleh masyarakat sekitar disebut pohon Sri. Pohon ini tumbuh di tepi Sungai Ogan, tepatnya di sebuah tanjung, yaitu daratan yang merojok ke sungai. 2. Lahirnya sebutan Sri Tanjung karena adanya kombinasi unik antara pohon Sri dan Tanjung. Masyarakat yang mulai menepi di lokasi tersebut sering menyebut daerah itu sebagai tempat di mana ada pohon Sri di Tanjung. Lambat laun sebutan tersebut disingkat menjadi Sri Tanjung. 3. Penggunaan nama sebagai identitas desa. Seiring dengan semakin ramainya pemukiman, nama Sri Tanjung secara resmi digunakan sebagai identitas desa. Nama ini tidak berfungsi sebagai penunjuk lokasi, tetapi juga sebagai pengingat akan asal-usul dan sejarah awal terbentuknya desa. Kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa Usang Baginda Sari bukan hanya seorang penyebar agama Islam, tetapi juga seorang pendiri dan pemimpin awal desa Sri Tanjung. Beliau berperan krusial dalam mengislamkan penduduk setempat dan mengubah nama desa dari Penangkian menjadi Sri Tanjung. Terima kasih dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.